Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Si Bang Henry. Malam. Silakan. Ada yang mau ditanya? Oh iya, saya mau nanya ini. Ya, pertanyaannya apa? Halo. Iya, halo. Ini bentar, aku buka kamera dulu. Nggak bisa buka kamera, Bang, karena belum cukup pengikutnya. Oh iya, nggak bisa ya. Kita Iya. nggak usah pakai kamera. Iya, nggak usah, Bang. Langsung Ini, aja. Mbak Mikana, saya mau nanya. Ini kan sebelum Yesus lahir kan masih dalam kandungan Bunda Maria, ya kan? Nah, seandainya pas dalam kandungan Bunda Maria itu kok malah keguguran, nah, Yesus kan nggak dilahirkan, ya kan? Nah, terus nggak jadi hidup kan Yesus di dunia ini. Nah, Sadewo. terus Tuhannya itu siapa? Sadewo, Gitu. mohon maaf saudaraku. Itu kan pertanyaanmu seandainya. Itu seandainya, bro. Iya. Pertanyaan macam Ya. apa itu seandainya? Seandainya kok keguguran. Ya udah, seandainya Nah, seandainya kamu, Bunda kalau, Maria itu. aduh. Bro, dalam Tuhan Yesus nggak ada seandai-seandainya. Ngapain kamu bilang seandainya? Saya mau nanya itu. Itu seandainya kok keguguran gitu loh. Bunda Maria, kan Yesus nggak dilahirkan. Ya kan? Sadewo, dalam Tuhan Yesus tidak ada seandainya, karena Tuhan Yesus yang menubuatkan jauh sebelum dia datang ke dunia, dia sudah menubuatkan kepada para nabinya bahwa dia akan datang sebagai juru selamat. Yesaya 9 ayat 5, seorang putra telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini harus terjadi, dia harus datang ke dunia. Ketika dia datang ke dunia disebut putra Allah, anak Allah. Ya. Nggak ada pakai kata seandainya. Mbak Mikana, ini seandainya kok nggak datang juga pun, Bunda Maria juga hidup. Alam semesta juga udah ada di situ. Sadewo. Tanpa Yesus, ya kan? Dalam Tuhan Yesus nggak ada kan? Seandainya. Tuhan Yesus yang berjanji, dia pula yang menepati janjinya. Emang lu pikir Tuhan Yesus itu seperti dirimu? Kamu yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, Tuhan Yesus nggak seperti itu. Tanpa Yesus juga. Makanya ada firman Tuhan di Bilangan 23:19. Tuhan bukanlah manusia sehingga menyesal. Gitu. Tuhan bukanlah anak manusia sehingga dia berdusta. Nah, Tuhan Yesus itu nggak pernah berdusta, bro. Nggak seperti dirimu, suka berdusta, suka berbohong. Kalau Tuhan Yesus menetapkan dia akan datang sebagai juru selamat melalui kelahiran, itu akan terjadi. Jadi terima kasih ya, nggak ada kata seandainya dalam Tuhan Yesus. Kiranya kamu sungguh-sungguh belajar lagi ya. Dan ingat, Tuhan Yesus bukan seperti dirimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu, saudaraku ya. Tak apa-apa lah pertanyaanmu itu. Jangan samakan dirimu dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu menepati janjinya. Selamat malam, Mas Dah. Silakan buka kamera. Ya, selamat malam. Silakan buka kamera, saudaraku. Ya, Mbak Mikana, saya mau tanya, itu Yesus adalah Allah Maha Besar. Menurut Mbak Mikana itu Allah itu apa sih, Mbak? Silakan, anak Batak. Ya, Allah itu sesembahan. Sesembahan artinya itu sebuah nama atau bukan? Bukan sebuah nama. Allah itu bukan sebuah nama bagi kami, tetapi kata ganti sesembahan. Kata ganti sesembahan, bukan sebuah nama. Kok bisa kata ganti sesembahan itu asalnya dari mana, Mbak? Ya, ketika orang Kristen menerjemahkan kitab suci itu ke bahasa Indonesia, nah, di Indonesia ini kan sudah lebih familiar menggunakan kata Allah.
terjemahan bahasa Indonesia itu berarti terjemahan dari bahasa Ibrani gitu. Iya, diterjemahkan ke dalam bahasa, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kata Tuhan, nama Tuhan kami itu adalah Yahweh, Yod-Heh, Pap-Heh, Yahweh. Nah, ketika Yahweh ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kami menggunakan kata yang sudah familiar di Indonesia. Seperti Tuhan. Simpel aja, simpel aja. Sudah, itu simpelnya. Allah sama dengan apa gitu. Kalau di dalam Islam, Allah itu kan nama Tuhan. Alif. Nah, benar kan? Iya dong. Nah, kalau di dalam kami Kristen, Allah itu bukan nama Tuhan, tetapi kata ganti dari sesembahan. Itu. Berarti Allah sama dengan Tuhan gitu. Tidak. Allah itu yang kami pakai artinya sesembahan. Jadi Yahweh berarti, itu berarti gini, kalau saya artikan Yesus sesembahan maha besar gitu. Kalau ya, dari stikernya ini. Yesuslah sesembahan yang maha besar itu. Yesus itu itulah nama Tuhan kami. Mas ya, kalau terjemahan Indonesia Belum. Nah, coba dicari di Google nih teman-teman. Mungkin ada yang bisa nyari di Google Allah itu apa di dalam KBBI gitu. Soalnya saya pakai device 1 ini. Soalnya kan landasan terjemahan bahasa Indonesia kan ya mestinya dari KBBI kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. KBBI, benar, dari KBBI. Nah, coba dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Allah itu apa gitu loh. Oke. Allah yang pertama di atasnya nama Tuhan. Sudah? Coba kau lihat di bawahnya. Allah yang maha mulia, maha luhur. Allah yang maha suci, lagi maha tinggi. Artinya dia sesembahan. Enggak ada di situ kok. Coba kau baca di dalam KBBI. Kau cari saya baca di dalam KBBI ya. Di sini tertulis definisi atau arti kata Allah di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dicatatkan sebagai sebuah nama bukan jabatan gitu. Oke. Nah, bawahnya lagi. Iya, yang merujuk pada apa kan Tuhan Allah itu kan dari bahasa Arab gitu loh, dari alif lam lam ha. Ya, tentu saja bukan alif lam lam ha yang kami percayai. Di atas, coba kau lihat ya. Coba kau lihat di KBBI. Tapi gini loh. Kan nggak mempercayai kenapa kau tidak membaca sampai ke bawah makna kata Allah itu? Kenapa iya, kau tidak saya baca? Baca dulu sudah dong. Saya baca. Kan poinnya kan. Kau dengarkan dulu. Ya, yang paling atas nama Tuhan dalam bahasa Arab, benar? Yang paling atas itu Allah adalah nama atau yang bisa disebut proper name lah. Iya, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tidak ada di situ proper name, nama Tuhan dalam bahasa Arab, benar kan? Tapi kan bukan sebuah jabatan. Gimana itu? Tidak ada ditulis di situ jabatan. Yang tertulis di situ Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, itu yang paling atas. Yang paling bawah yang maha mulia, di sampingnya maha luhur. Yang di paling bawah sekali maha suci, maha tinggi. Nah, berarti bukan tetragramaton ilahi saja. Kalau di atas dia adalah nama Tuhan, di bawah dia sifatnya. Nah, jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalau kita baca
baca harus lengkap sekalian dengan uraiannya di bawah. Biar kita jangan mengklaim segala sesuatu kalau Allah itu hanya nama Tuhan. Memang benar yang paling atas Allah itu nama Tuhan, tapi lihat bawahnya. Yang maha suci, yang maha tinggi. Apa itu yang maha suci? Ya sesembahan. Apa itu yang maha luhur? Maha suci, maha tinggi itu sebuah gelar yang kalau diartikan dalam bahasa Arab itu subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau menurut agama Islam. Iyalah kalau menurut agama Islam. Gini aja, jadi, saya tanya ya. Di bahasa ini, di Alkitab bahasa Ibrani itu kan namanya kan bukan Allah toh. Ya namanya. Oke, gini, bukan. Jadi gini. Orang Ibrani kalau menyebut sesembahannya itu kan yaitu Elohim. Nah, iya Elohim. Orang Aram menyebut sesembahannya itu Allah, ya, Allah atau Elah. Iya, dan orang Arab juga Allah. Jadi bentar dulu, jangan dipotong ya. Nah, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab itu serumpun. Jadi kata Allah ini diserap dari kata Elohim. Sehingga sebelum Islam muncul di abad ke-6, orang Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Dari mana itu? Ada karena bahasa Aram ini muncul di abad ke-4 ya. Di mana Kristen Aram. Tunjukkan dong Mbak Mikana. Oke ya. Atau kalau enggak original teksnya dari kitab Mbak Mikana. Sekarang ada kata Allah itu di dalam gini, Mas. Coba kau kutanya, Mas. Mana lebih dulu orang Arab beragama Kristen atau beragama Islam? Ya kalau dari siapa yang lebih dulu, memang kan kelahiran Yesus sama kelahiran Nabi Muhammad itu lebih dulu. Kita tidak membicarakan kelahiran. Kita tidak membicarakan Tuhan Yesus bukan Nabi Isa, bro. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Kita jangan samakan. Nabi Yesus lah ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengaku Nabi dalam Alkitab, tertulis tidak pernah. Gini. Tapi dia mengaku adalah Sang Juru Selamat atau Allah itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus itu mengaku Nabi, dia nggak akan disalib. Ya, kalian harus tahu ini. Kalau Tuhan Yesus dia mengaku Nabi, nggak akan disalib. Tetapi karena dia mengaku, bentar dulu, ya karena kamu, tolong ya, walaupun kamu tidak menghormati itu, walaupun kamu tidak percaya sama Tuhan Yesus, jangan seenaknya aja dong memberikan gelar kepada Tuhan Yesus dengan Nabi Yesus gitu. Kamu merendahkan Tuhan Yesus kami gitu. Jadi saya tidak akan biarkan. Sorry. Iya, karena ketika kamu menyebut Tuhan Yesus itu Nabi, sebutkan di mana ayatnya terus mengaku dia Nabi. Kalau dia mengaku Nabi, saya tahu sama kamu supaya kamu paham. Tuhan Yesus kalau dia hanya mengaku Nabi, nggak akan disalib. Nggak akan disalib dia, bro, supaya kamu tahu. Justru karena dia mengaku Sang Mesias atau Allah itu sendiri, makanya disalibkan. Gini, Mbak Mikana, saya bisa bilang. Nah, lagi pula, enggak. Yesus itu Nabi. Soalnya saya pernah mampir ke kemal-kemal Kristen yang lain, itu meyakini kalau Yesus itu seorang Nabi atau utusan. Kita di sini itu memberitakan Injil atau menjawab pertanyaanmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, bukan compare ke komal-komal orang lain. Kami tidak butuh jawaban dengan kamu compare ke komal-komal lain ya, yang bukan di sini gitu. Sebab kita di sini menjawab pertanyaanmu berdasarkan firman Tuhan yang ada di sini, bukan kamu compare ke komal-komal lain. Ya kalau komal-komal lain mengajarkan sesuatu yang merendahkan Tuhan Yesus, saya tidak mau ikuti itu. Saya mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Berarti nggak bisa sama ya Mbak, antara satu Kristen dengan satu Kristen lainnya? Kamu tidak usah adu domba kita sama Kristen. Saya juga nggak tahu itu. Yang jelas di sini berdasarkan firman Tuhan. Ya bentar dulu. Berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, justru karena Tuhan itu mengaku dia adalah Sang Mesias. Kamu harus tahu dulu dalam pandangan iman Yahudi, kalau dia mengaku Sang Mesias artinya adalah Allah itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus hanya mengaku Nabi, nggak akan disalib, bro. Ya, balik ke topik aja Mbak. Apa itu? Kata Allah tadi. Nah, kata Allah itu sudah terlebih dahulu orang Kristen menggunakan itu sebelum agamamu. Nah, jadi hendaklah saling menghormati saja. Nggak usah kamu merasa panas ketika kami menyebut Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Besar gitu loh. Ya masalahnya gini loh Mbak. Di kita kan Allah itu adalah proper name, bukan generic name atau jabatan. Jadi kalau misalkan Allah itu dijadikan jabatan atau
nama umum ya nanti beda pengertian, Mbak. Kalau orang yang awam malah bisa-bisa jadi murtad, tersesat gitu loh. Lah saya minta datanya bahwa Allah itu memang tertulis di original teksnya dari Alkitab atau kitab Mbak Mikana yang lama lah. Datanya lah, intinya datanya, Mbak. Silakan nih pendapat. Sudah lebih dulu orang Arab beragama Kristen. Iya, Pak. Tahu. Ini udah kamu dengarkan dulu Mas Da. Ya, Bang, paham ya. Dengar kita saudara, Bang. Dengar kita. Ini udah tahun 2024, bangun Bang, jangan tidur. Lebih dulu saya duduk loh ini. Beragama Kristen. Maksudku pikirannya jangan tidur. Beragama Kristen. Iya, gini loh. Pak Bata, Mas Bata, Mas Rudi, saya kan minta datanya, misalkan kan ya sudah itu Ibrani, loh data kan yang tertulis. Datanya bahwa dengarkan dulu ya, itu datanya orang Kristen Arab sebelum Nabi Muhammad lahir pun orang Kristen Arab sudah menyebut Allah, gitu ya. Jadi sudah lebih dulu mereka beragama Kristen sampai sekarang. Contoh. Kalau kau melihat orang Kristen di Palestina, itu menyebut kata Allah. Nah, kalau kau lihat orang Kristen di Suriah, mereka beribadah saja menyebut kata Allah. Kenapa? Karena mereka sudah terlebih dahulu menganut agama Kristen. Dari mana? Mas Rudi tahu dari mana? Adakah videonya atau datanya? Ini loh Mas Rudi, saya minta data aja. Ada videonya, ada. Coba gini deh. Kayak kitab bahasa Ibrani itu menuliskan Allah atau mungkin dengarkan dulu. Atau kita nggak mau debat kusir. Kita nggak mau debat kusir. Kalau kutunjukkan videonya, orang Arab Kristen menyebut Allah, apa ganjarannya? Kok ganjarannya? Di sini kan penginjilan mencerdaskan toh. Lah semakin ada datanya kan semakin konkret, semakin bagus toh malah ini viewer 2400 ini. Apa yang kau sampaikan itu terlalu kuno. Kau menanyakan hal yang menunjukkan kebodohanmu. Orang Arab sekarang, dengarkan. Orang Arab kalau beribadah itu di gereja, mereka juga menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab juga menyebut Allah. Itu terlalu kuno kalau kau tidak percaya itu. Karena mereka berbahasa Arab. Gitu loh. Oh, berarti kalau kuno kan berarti udah ada jawabannya atau datanya atau saya cuma minta datanya di Alkitab Ibrani itu tulisan Allah itu apakah ada di situ gitu loh. Sebentar ya, sebentar. Gitu dong Mas Bata, dicarikan dulu, tak tunggu. Oke. Kan kalau ada datanya kan enak, kita kan bisa percaya sebentar, gitu toh. Sabar kau ya. Saya tunjukin dulu ya di teman-teman. Sabar. Biar apa? Biar sebentar dulu ya, sabar. Aku balik dulu kamera ya. Cara membalik kamera ini ya. Nih, kau dengar ini ya. Aku putar ya. Halo ya. Ya, kau dengar kan ya? Jangan kau pikir dia berbahasa Arab dia menggunakan bahasa Arab, bro. Dia menggunakan bahasa Arab dalam peribadahan itu. Jadi jangan terlalu kuno, bro. Kok terlalu kuno? Jangan terlalu ketinggalan, bro. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipakai di gereja-gereja, bro. Kalau di gereja Arab, mereka juga menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Soalnya gini loh. Saya kan juga pernah tahu, pernah baca-baca. Di kitab terjemahan bahasa Bali pun Allah itu udah enggak, maksudnya di kitanya itu bukan terjemahan Allah lagi, itu diganti Sang Hyang Widi. Nah, terus maksudnya gimana? Apakah di setiap mayoritas yang berbeda itu terus bahasanya ganti gitu? Diterjemahkan ke Sang Widi ke memang diterjemahkan ke setiap bahasa. Tergantung bahasa apa yang lebih familiar bagi mereka, itu loh.
Berarti nggak bisa paten ya terjemahnya itu. Kan ke seluruh bahasa. Contoh, kalau diterjemahkan ke bahasa Batak, maka akan menggunakan kata debata. Jawa, maka akan menggunakan kata gusti. Karena Tuhan mengerti semua bahasa. Itu bang, kalau nggak paham lagi abang, nggak ngerti lagi aku. Gusti Yesus gitu berarti? Iya. Sang Yang Widi Yesus gitu berarti? Iya. Nah, kenapa kok nggak pakai bahasa aslinya Theos saja gitu bang? Bahasa aslinya bukan Theos. Theos atau itu apa? Bahasa Yunani. Gitu ya? Iya, maksudnya itu kenapa nggak pakai bahasa Yunani aja gitu loh? Karena kita bukan orang Yunani. Kita bukan orang Yunani bang. Contoh saya orang Indonesia. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya nggak perlu menggunakan bahasa Yunani. Sebab Tuhan mengerti seluruh bahasa gitu. Kalau orang Yunani menggunakan Theos karena mereka berbahasa Yunani. Kalau orang Arab menggunakan Allah karena mereka orang Arab. Saya kan orang Indonesia bang. Lah orang Indonesia kenapa pakai bahasa Arab Allah gitu loh? Kenapa nggak pakai Tuhan aja gitu loh? Karena kata Allah itu sudah familiar di Indonesia, sudah ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sudah menjadi. Kalau di KBBI itu artinya beda loh. Jangan ke KBBI lagi, artinya beda soalnya. Kok balik lagi? Iya, makanya jangan. Saya rasa udah cukup dulu ya Mas dah. Gantian dulu. Makasih. Belum konkret kok udah cukup. Kok konkret apa? Belum komplek, belum clear. Belum clear ini Mbak Mikana, santai aja, selau. Gantian dulu bro, yang lain udah pada ngantri ya. Saya rasa udah cukup dulu. Kabur. Makasih saudaraku Mazda, God bless you. Ya tepuk tangan buat Mazda yang cakep dan manis. Kabur. Belum nemu loh. Pada video kali ini sudah kita saksikan bersama-sama ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan seperti pada waktu Bunda Maria mengandung Yesus terus keguguran jadi siapa yang menjadi Tuhannya, terus yang dimaksud dengan Allah itu apa? Untuk pertanyaan satu ini saudara anak Batak yang membantu Mihana mengatakan bahwa Allah itu bukan nama Tuhan tapi gelar. Sedangkan si penanya membantah dengan memberikan argumennya sambil memperlihatkan arti kata di KBB yang mana Allah itu adalah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab dan di situ ditulis bukan merupakan gelar. Jadi silakan para penonton menyimpulkan sendiri mana yang benar kira-kira. Terus ada pernyataan dari Mihana yang mengatakan Yesus tidak pernah mengaku nabi di Alkitab tapi mengaku sebagai utusan. Terus apa bedanya nabi dengan utusannya? Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Bilangan pukul 23:19 Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?